Selamat datang di video protokol isolasi DNA genomik dari darah menggunakan Favor Prep Blood Genomic DNA Extraction HE Mini Kit. Pada video ini, akan dijelaskan langkah demi langkah, mulai dari persiapan awal, penanganan sampel darah, proses lisis, sentrifugasi, pencucian, sampai elusi DNA murni yang siap digunakan untuk analisis lebih lanjut. Pertama, kita masuk ke fase persiapan awal. Siapkan W1 buffer concentrate. Tambahkan etanol dengan kadar 96–100% sesuai volume yang tertera pada botol. Aduk sampai homogen. Simpan W1 buffer yang sudah dicampur etanol ini pada suhu ruangan. Selanjutnya, panaskan water bath atau dry bath sampai suhu 60 derajat Celcius. Water bath ini akan digunakan pada tahap lysis sel. Pada saat yang sama, siapkan juga elusien buffer dan panaskan sampai 60 derajat Celcius. Pastikan elusien buffer sudah panas sebelum digunakan untuk elusi DNA di tahap akhir. Berikutnya adalah fase persiapan sampel. Ambil darah utuh atau buficot sebanyak 300 mikroliter dan masukkan ke dalam tabung mikro yang bersih. Jika volume darah kurang dari 300 mikroliter, tambahkan PBS, yaitu phosphate buffer salin, sampai mencapai volume 300 mikroliter. Jika dibutuhkan DNA yang bebas RNA, lakukan langkah opsional penghilangan RNA, tambahkan 12 mikroliter RNSEA dengan konsentrasi 50 mg per mililiter ke dalam sampel. Aduk pelan sampai tercampur merata. Setelah itu inkubasi sampel pada suhu ruangan selama 2 menit. Langkah ini akan mendegradasi RNA sehingga yang tersisa terutama DNA genomik. Sekarang kita masuk ke fase lisis sampel. Tambahkan 30 mikroliter proteinase K dan 330 mikroliter FABG buffer ke dalam tabung yang berisi sampel. Campur dengan vortex atau pipetting naik turun sampai homogen. Jangan pernah menambahkan proteinase K langsung ke FABG buffer tanpa adanya sampel, karena hal itu dapat menurunkan aktivitas enzim. Inkubasi tabung pada water bath suhu 60 derajat Celcius selama 15 menit. Selama proses inkubasi ini, vortex sampel setiap 5 menit untuk memastikan lisis sel terjadi secara merata. Setelah selesai fase panas, keluarkan tabung dari water bath, kemudian inkubasi lanjutan pada suhu ruangan selama 5 menit. Inkubasi tambahan ini membantu memastikan proses lisis sudah benar-benar sempurna. Berikutnya adalah fase persiapan binding atau pengikatan DNA ke membran silika di dalam kolom. Tambahkan 330 mikroliter etanol 96–100% ke dalam campuran lisa. Campur dengan pulse vortex 5 kali sampai larutan homogen. Penambahan etanol akan membuat DNA kurang larut di dalam larutan dan mendorong DNA untuk berikatan kuat dengan matriks silika pada kolom spin. Letakkan HE kolom di dalam HE collection tube. Pindahkan seluruh campuran lisat ke dalam HE kolom secara hati-hati menggunakan pipet. Pastikan tidak ada sampel yang tertinggal di tabung asal. Sekarang kita masuk ke fase sentrifugasi dan pencucian. Lakukan sentrifugasi pertama pada kecepatan 6000 kali G selama 1 menit 30 detik. Pada langkah ini, DNA akan menempel pada membran silika, sedangkan cairan dan kontaminan lainnya akan melewati membran dan terkumpul sebagai flow-through di dalam tabung koleksi. Setelah sentrifugasi, buang flow-through yang ada di tabung koleksi. Pasang kembali HE kolom ke HE collection tube yang baru. Tambahkan 500 mikroliter W1 buffer yang sudah mengandung etanol ke dalam kolom. W1 buffer ini berfungsi untuk mencuci protein sisa dan garam tanpa melepaskan DNA dari membran. Sentrifugasi lagi pada 6000 kali G selama 1 menit 30 detik. Setelah itu, buang flow-through dan pasang kembali kolom ke tabung koleksi. Langkah berikutnya adalah pengeringan membran. Tambahkan 500 mikroliter etanol 96–100% ke dalam kolom. Sentrifugasi pada 6000 kali G selama 2 menit 30 detik. Tahap ini sangat penting untuk menghilangkan sisa etanol dan garam dari membran silika.
Pastikan ujung kolom tidak menyentuh cairan flow-through di dasar tabung, agar tidak terjadi kontaminasi balik. Jika masih ragu, kolom dapat disentrifugasi lagi beberapa puluh detik untuk memastikan membran benar-benar kering. Setelah membran kering, kita masuk ke fase elusi dan hasil akhir. Pindahkan HE kolom ke tabung elusien yang baru dan bersih. Tambahkan 30 mikroliter elusien buffer yang sudah dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius. Teteskan elusien buffer tepat di tengah membran kolom, dan pastikan seluruh permukaan membran terbasahi dan larutan terserap sempurna. Diamkan kolom dalam posisi tegak selama 5 menit tanpa digoyang. Waktu ini diperlukan agar DNA yang menempel pada membran dapat terlepas dan larut ke dalam elusien buffer. Setelah inkubasi 5 menit, sentrifugasi kolom pada 12.000 kali G selama 2 menit. Cairan yang terkumpul di dasar tabung elusien adalah DNA genomik murni hasil isolasi. Pada tahap akhir isolasi, kualitas dan kuantitas DNA yang dihasilkan diuji menggunakan spektrofotometer nanodrop. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui konsentrasi DNA serta menilai tingkat kemurniannya berdasarkan nilai absorbansi pada panjang gelombang 260 nanometer dan rasio A260/A280. Secara umum, konsentrasi DNA yang diperoleh berada dalam kisaran yang sesuai dengan spesifikasi kit, yaitu beberapa ratus nanogram per mikroliter dengan total yield beberapa mikrogram DNA genomik untuk setiap 300 mikroliter sampel darah. Nilai rasio A260/A280 yang dihasilkan umumnya mendekati 1,8, yang merupakan rentang ideal untuk DNA murni. Hal ini menunjukkan bahwa kontaminasi protein maupun senyawa pengganggu lainnya relatif minimal. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan selamat melakukan praktikum isolasi DNA.